Halo teman-teman, mau tahu rekomendasi MPV murah yang nyaman, irit BBM, mudah dirawat, dan sesuai kebutuhan dengan budget 60-an juta rupiah saja? Teman-teman bisa tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut, silahkan di-subscribe dulu channel ini ya teman-teman. Oke, rekomendasi yang pertama adalah Suzuki APV Arena tahun 2009. APV Arena adalah generasi kedua dari klan Suzuki APV. Model ini pertama kali diluncurkan di akhir 2007 dengan menawarkan beberapa tipe, yaitu tipe GE, tipe GL, tipe GX, tipe SGX, dan yang terakhir muncul tipe Luxury. Generasi kedua atau yang umum disebut varian facelift ini sudah 15 tahun modelnya belum diganti. Pihak Suzuki mengatakan APV Arena masih mendapatkan angka penjualan yang baik, jadi belum butuh penyegaran. Jika kita perhatikan, APV Arena memang masih belum terlihat ketinggalan zaman. Bisa jadi ini juga disebabkan karena tidak banyak yang bersaing di kelasnya, dan pesaingnya pun juga belum mendapatkan pembaharuan yang berarti. APV Arena menggunakan mesin G15A 1493cc SOHC dengan tenaga maksimum 105 PS dan torsi maksimum 126 Nm. Transmisinya manual 5 speed dan berpenggerak roda belakang. Mesin ini mesin yang sama dengan yang digunakan oleh Suzuki Futura, jadi dia sangat bandel dan lebih mudah dirawat. Karakter mesinnya ini responsif di putaran bawah karena rasio transmisinya pendek-pendek, jadi sangat cocok dipakai di daerah pegunungan. Dia punya bodi yang kokoh dan tebal. Desain kabinnya lebih proper dan nyaman, seperti memang diciptakan untuk penumpang, bukan mobil yang lebih proper untuk barang seperti pesaingnya. Dan tentunya kabinnya ini sangat lega, sehingga kesan nyamannya lebih terasa. Konsumsi BBM-nya juga tergolong irit, lebih irit dibandingkan generasi sebelumnya. Dalam kota bisa sekitar 9-10 km per liter, dan luar kota bisa di angka 12-13 km per liter. Sementara untuk kekurangannya adalah posisi berkendaranya yang kurang ergonomis dan pilar A-nya cukup mengganggu. Suspensinya kaku dan cenderung keras. Dia juga rada limbung di kecepatan tinggi. Air aki APV Arena ini ternyata mudah habis juga nih teman-teman. Jadi harus rutin dicek setiap 2 minggu. Dibandingkan dengan pesaingnya, APV Arena punya desain yang lebih mewah dan nyaman sehingga sangat cocok buat teman-teman yang ingin mencari mobil keluarga dengan harga terjangkau yang bisa diisi 8-10 orang, irit BBM, mudah dirawat, dan sering dipakai melewati jalan menanjak. Dengan budget 69 juta rupiah, teman-teman sudah bisa mendapatkan Suzuki APV Arena tipe GL manual tahun 2010. Tipe GL ini AC-nya masih single blower, belum punya electric mirror dan fog lamp, tapi dia sudah punya power window, power steering, tilt steering, audio single din, dan wiper belakang. Untuk pajak APV Arena GL tahun 2010 ini sekitar 1,2 juta rupiah. Rekomendasi yang kedua adalah Nissan Grand Livina tahun 2007. Grand Livina adalah mobil LMPV buatan Nissan yang pertama kali diluncurkan di tahun 2007. Punya desain yang streamline dengan ground clearance yang rendah, sehingga sangat disukai anak muda. Meskipun banyak menimbulkan perdebatan, MPV yang satu ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena harganya sangat murah untuk sebuah mobil keluarga yang nyaman, irit BBM, bandel, dan perawatannya mudah. Akhir-akhir ini, Grand Livina generasi awal ini memang lebih cenderung disukai anak muda. Buktinya banyak yang sudah memodifikasinya. Grand Livina memakai mesin QR15DE 1500cc DHOAC dengan tenaga maksimum 107 horsepower dan torsi maksimum 148 Nm. Dia punya pilihan transmisi manual 6 speed dan matic 4 speed, dan dia berpenggerak roda depan. Karakter mesinnya ini bertenaga di putaran atas dan cukup stabil di kecepatan tinggi. Sementara untuk konsumsi BBM-nya sekitar 10-13 km per liter dalam kota dan 14-15 km per liter luar kota. Dan untuk di tol bisa di angka 17 km per liter nih teman-teman. Ini juga salah satu alasan anak muda suka dengan Grand Livina ini ya teman-teman. Grand Livina punya kabin yang nyaman dan cukup mewah dengan warna beige. Fitur yang ditawarkan juga lengkap. Sudah terdapat power window, electric mirror, tilt steering, head unit double din, AC double blower, armrest di baris kedua, wiper belakang, dan defogger belakang. Ini paling lengkap dibandingkan pesaingnya waktu itu ya teman-teman. Jika dibandingkan dengan pesaingnya seperti Avanza dan Xenia, Grand Livina terkesan lebih premium, desainnya lebih mewah dan sporty, mesinnya lebih halus, bantingan suspensinya lebih lembut, kabinnya juga lebih kedap, dan interiornya juga lebih mewah dari pesaingnya. Sementara untuk kekurangannya, tarikan bawahnya kurang bertenaga, suspensinya yang lembut jika diisi penumpang akan amblas. Bangku baris ketiganya tidak punya headrest, jadi bikin kepala cepat pegal. Dan yang menjadi isu yang paling sering dikeluhkan adalah mesinnya yang sering litik, terutama di tanjakan.
Sebenarnya bagi sebagian orang hal ini bisa dimaklumi karena tidak akan sering-sering juga membawa mobil ini ke tanjakan ekstrim ya teman-teman. Mesin ngelitik di putaran bawah ini juga disebabkan karena memakai BBM beroktan rendah, jadi mungkin sudah butuh digurah atau karbon clean. Terlepas dari semua kekurangan itu, menurut kami Grand Livina adalah mobil keluarga yang sangat recommended, mengingat harganya yang paling murah dibandingkan kompetitor tapi desainnya lebih enak dilihat, suspensi lembut, kabin kedap, BBM irit, mesin bandel, dan perawatannya mudah. Wajar akhir-akhir ini banyak diminati anak muda. Ditambah lagi harganya yang sudah di angka 65 juta rupiah saja untuk yang tipe X V-Matic tahun 2007. Sementara untuk pajaknya sekitar 1,6 juta rupiah. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of. Rekomendasi yang ketiga adalah Datsun Go Plus Panca tahun 2015. Datsun Go Plus Panca meluncur pada tahun 2014 lalu. Pada saat itu Datsun Go Plus menjadi pelopor LCGC 3 baris pertama di Indonesia. Sementara sekarang Datsun Go Plus Panca menjadi mobil 3 baris tahun tinggi dengan harga termurah saat ini. Pilihan yang sangat menarik buat teman-teman pemula yang tidak ingin diribetkan masalah perawatan. Mobil ini desainnya sudah modern dan sporty, sudah serasa mobil-mobil masa kini, padahal harganya sangat murah. Dia memakai mesin HR12DE 1198cc 3 silinder DHC, tenaganya 68 PS dan torsinya 104 Nm, transmisinya manual 5 speed dan dia berpenggerak roda depan, mesin yang cukup responsif di putaran bawah. Datsun Go Plus Panca menawarkan fitur yang cukup aneh nih teman-teman. Contohnya mulai dari spionnya yang belum elektrik, power window-nya yang hanya untuk di depan saja, dan cuma bisa diatur masing-masing. Slot head unitnya masih model single din, dan rem tangannya model tarik, dimana ini hanya ada di mobil jadul. Sendaran kursi penumpang depan terlalu lebar, sehingga tidak ada celah untuk sebuah konsol tengah, jadi lebih mirip kursi angkot nih teman-teman. Sendaran kursi baris kedua dan ketiga sangat tipis, dan tidak ada headrest-nya. Dan kursi baris ketiganya posisinya seperti kita menambahkan kursi tambahan di bagasi mobil hatchback, jadi sempit dan kecil, hanya cocok untuk anak-anak saja. Ukuran bannya juga super kecil nih teman-teman, hanya 13 inci dan dia masih pakai velg kaleng. Namun dari semua fitur yang ditawarkan, Datsun Go Plus Panca ini sebenarnya tidak terlalu pelit, mengingat harganya yang sudah murah. Dimana lagi kan bisa dapat mobil tahun 2015-an dengan harga 60-an juta rupiah yang sudah dapat fitur AC, head unit dengan USB, dan single airbag. Tapi ya itu, penempatannya serba nanggung dan merepotkan. Meskipun sejatinya Go Plus Panca adalah mobil 5+2 penumpang saja, tapi paling tidak akomodasinya lebih baik dari sebuah hatchback biasa, karena kita bisa mendapatkan dua opsi, yaitu konfigurasi konvensional 5 orang plus bagasi besar, atau 5 orang dewasa plus 2 anak-anak, tapi tanpa sisa bagasi. Datsun Go Plus Panca ini juga mobil yang sangat mudah dirawat nih teman-teman, spare part-nya terjangkau dan mudah mencarinya. Untuk BBM-nya sangat irit, yaitu sekitar 12-13 km per liter dalam kota dan 17-19 km per liter untuk luar kota atau tol. Kekurangannya menurut kami adalah kalau kita melihat detailnya, Datsun Go Plus Panca punya build quality yang kurang rapi dan di bawah standar kompetitor. Namun ini tidak mengurangi tampilan dan kualitasnya ya teman-teman. Yang jelas, mobil ini tidak punya penyakit bawaan. Datsun Go Plus Panca tahun 2014 sekarang dijual sangat murah nih teman-teman, yaitu sekitar 66 juta rupiah saja, dengan pajak per tahun sekitar 1,3 juta rupiah. Menurut kami, Datsun Go Plus Panca ini adalah mobil 3 baris tahun tinggi termurah yang recommended sebagai mobil pertama buat keluarga muda modern yang anaknya masih kecil-kecil, jadi tidak perlu pusing-pusing memikirkan perawatan dan konsumsi BBM-nya. Apalagi desainnya juga masih enak dilihat nih teman-teman, belum ketinggalan zaman. Oke teman-teman, itulah rekomendasi mobil keluarga 60-an juta rupiah yang nyaman, irit BBM, dan perawatannya mudah yang bisa teman-teman beli sesuai kebutuhan. Kalau butuh MPV yang kabinnya nyaman, bisa diisi banyak dan kuat nanjak, teman-teman bisa pilih MPV Arena. Kalau mau MPV nyaman buat anak muda, bisa pilih Grand Livina. Dan untuk keluarga baru yang masih pemula, bisa pilih Datsun Go Plus Panca. Jadi semua tergantung kebutuhan saja ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.